Tapi ada orang yang diutus untuk mengajarkan ilmu agama. Itu utusan Tuhan untuk ilmu agama. Aku utus kamu untuk menyembuhkan orang ini. Aku utus kamu untuk menjadi pendengar yang menenangkan orang ini, jadi psikolog gitu misalnya. Jadi aku utus kamu untuk apa? Membantu orang ini memperbaiki ban sepedanya yang pecah, bengkel. Kalau sudah demikian pemahamannya, semua orang ini memang diutus oleh Tuhan untuk dharmanya masing-masing. Kalau begitu, siapa yang terhormat, siapa yang nggak terhormat? Coba. Yang tidak terhormat adalah yang tidak menghormati. Kan begitu. Pak Wayan, ini agak saya relevansikan juga dengan pengalaman pribadi saya. Pertanyaan Mbak ini. Salam Rahayu, izin bertanya, Guru, bagaimana cara bermeditasi untuk kemakmuran atau finansial gitu? Seolah-olah dengan meditasi orang bisa menjadi kaya gitu kan ya. Saya pernah berada pada posisi gaji saya 1 bulan itu 400.000, Pak Wayan. Tapi ketika di posisi itu 1 bulan 400.000 itu, saya itu yakinnya nanti gaji saya itu per bulan itu beratus-ratus juta gitu, dan itu semuanya terjadi di dalam diri saya gitu. Nah, itu gimana ngejelasin soal ini, Pak Wayan, soal meditasi dengan yang saya alami itu gitu? Ya biasa sih sebenarnya, itu hal biasa aja gitu, nggak hal yang serem gitu. Jadi ketika kita mau seperti itu, saya sering suruh orang, kalau mau sukses gambarkan saja. Setiap malam sebelum tidur, kalau susah kayak meditasi gitu kan. Sebelum tidur visualisasikan apa yang kamu inginkan. Ini teman-teman, ya. Visualisasikan aja. Kamu ingin apa? Bahwa kamu ingin punya uang di rekeningmu sekian gitu. Bayangkan aja rekeningmu sekian. Tapi jangan melawan perjalanan takdir. Jangan pernah melawan. Contohnya begini. Misalnya nih, kita membayangkan rekening kita berisi uang 500 juta, gitu misalnya kan. Tiba-tiba kita punya tabungan 500 juta dan kita bisa makan, bisa kita ini dan sebagainya gitu. Setelah kita melakukan yang 14 hari sebelum tidur, kemudian tiba-tiba ada yang datang menawarkan kita kerjaan enggak? Nah, kadang kan kita nggak mau di situ. Oh iya, paham. Nah, ketika kita mau, walaupun pekerjaannya tampaknya nggak nyambung, udah kerjain aja. Bisa jadi itu hanya pintu pembuka. Iya. Karena contohnya begini, pernah nggak pintu besar, gemboknya juga gede, pernah nggak? Enggak. Kadang pintunya besar, rumahnya besar, kuncinya kecil banget. Bahkan bisa setombol kecil. Artinya apa? Kadang kita nggak nyangka bahwa itu adalah petunjuk. Nah, karena kita nggak mengalir dengan petunjuk itu, nah itu berbahayanya di situ. Akhirnya kita justru menghambat langkah awal itu. Ya. Jadi ada sahabat dekat saya, Pak Wayan, dia tadinya jatuh. Tapi karena kita sering berinteraksi kan ya, termasuk yang disampaikan Pak Wayan tadi sebelum tidur gitu kan, saya suruh ngafirmasikan, bayangin apa yang dia inginkan gitu ya. Nggak sampai setengah tahun, Pak Wayan, tiba-tiba dia disuruh ngerawat tantenya yang nggak punya anak, sakit gitu. Dikasih tanah itu 4 kotak. Itu senilai 1 M sama emas 80 gram dari Malaysia gitu ya. Dan dia sekarang kehidupannya tertata dengan sangat luar biasa gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kok afirmasi harus sebelum tidur itu? Fungsinya untuk apa gitu maksudnya? Ya karena sebelum tidur itu kan kita mencapai gelombang meditatif yang alami. Tanpa perlu meditasi kayak gini. Secara alami gelombang kita turun. Sudah rileks dengan sendirinya gitu ya. Saya punya pengalaman begini. Saya sedang membantu sebuah yayasan stroke di daerah Tabanan. Yang sedang mau pindah lokasi, butuh dana. Lalu saya kumpulkan dana dengan mengadakan Zoom. Akhirnya saya dapat sekitar 40 juta. Untuk minimal membayar uang muka perpindahan yayasan stroke itu yang membantu orang-orang stroke. Lalu dia membutuhkan lagi, setelah sekian lama dia membutuhkan lagi dana tambahannya.
sekitar 60 juta. Saya bingung. Saya nggak enak mengadakan Zoom lagi setelah sekian bulan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan dana membantu yayasan itu. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Tapi dalam diri saya ada dorongan untuk membantu. Gitu. Dapat uangnya dari mana nih? Nge-Zoom lagi nggak enak. Gitu. Saya diam langsung begini. Terus apa yang terjadi? Saya nggak berani janji sama dia, tapi dalam diri saya berjanji. Saya akan mendapatkan ini. Saya diam sebelum tidur. Pagi-pagi, celing. Pagi-pagi besoknya, celing. Dari Singapura ada teman baik sekali. Teman baik sekali. Luar biasa. Pak Wayan, saya mau bantu orang. Di mana saya bisa salurkan uang? Hah? Nanti ikut Zoom ya? Ikut Zoom ya? Nah, ini calon donatur. Nanti ikut Zoom ya? Saya nggak membayangkan berapa akan diberikan donasinya. Nanti ikut Zoom ya? Saya mau mengumpulkan donasi. Untuk apa Pak Wayan? Ini untuk saya mengumpulkan dana untuk membantu yayasan stroke bla 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 gitu. Oh, butuh berapa memang? Lagi kurang lagi 60 juta. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban lagi. Tiba-tiba cering masuk. $6.000 Singapura. 6.000 ada berapa? Yang nilainya 63 juta. Langsung saya bingung. Dan akhirnya apa? Wah, hanya bisa mengucapkan thank you. Akhirnya langsung, Bu, kita sudah dapat, kirim ke situ. Luar biasa kan? Makanya bagi semesta, ketika kita hanya menjalankan tugas kita, tidak ada kepentingan apa-apa. Bukan demi kepentingan pribadi. Gitu. Semesta akan membantu kita. Iya. Jadi intinya adalah apa? Makanya setiap kali saya dapat sesuatu, ada dibantu orang, saya langsung mikir, ini yang akan butuh siapa ya? Mengalirkannya ini buat siapa ya sebenarnya itu. Ya, karena saya banyak orang yang akan kemudian membutuhkan saya gitu. Tiba-tiba si ini sakit. Oh, gitu ya. Pikirannya Pak Wayan gitu ya, bukan ini tak habisin. Justru ketika untuk diri sendiri saya pelit. Oh. Untuk diri sendiri saya pelit. Misalnya pengen beli ini, janganlah, kasihan uangnya. Tapi begitu ada orang butuh, saya langsung untuk orang lain, untuk komunitas saya cepat. Untuk diri sendiri, entar dulu. Ngajak anak makan aja, Pak makan gini, entar dulu kemahalan. Yang cocoknya kita nasi jinggo. Kayak gitu saya. Pak Wayan, maaf mau nanya, kalau manusia yang tidak reinkarnasi lagi, itu mereka kemana Pak Wayan? Itu kan sudah tadi ya? Oh sudah ini sudah ada. Oh iya oke. Ya, sorry. Oke. Ya. Nah itu ada catatan yang menarik sebenarnya tadi dari yang disampaikan Pak Wayan tuh, kalau saya garis bawahi, jadilah putusan untuk dirimu sendiri. Iya. Iya. Itu kayaknya harus dikampanyekan ya teman-teman semuanya. Iya. Kan kadang kita ini dijadikan utusan. Kamu kuutus sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Kamu kuutus di kehidupan ini menjadi ayah bagi anakmu, menjadi ibu bagi anakmu, menjadi teman bagi sahabatmu, menjadi guru bagi muridmu, menjadi murid bagi gurumu. Tapi kalau kita nggak melaksanakan tugas kita sebagai utusan itu, kan kacau. Aku utus kamu sebagai orang yang membersihkan bumi ini. Aku utus kamu untuk menyediakan makanan, jadilah kamu petani. Aku utus kamu, jadi semua orangnya adalah utusan. Lalu mana yang tidak akan kita hormati sebaiknya? Ini ada loh orang yang ingin makan ikan, tapi dia nggak bisa berenang, dia nggak bisa melaut. Aku utus kamu untuk menyediakan ikan-ikan bagi mereka. Kan diutusnya jadi nelayan. Jadi kan semua utusan Tuhan. Tapi ada orang yang diutus untuk mengajarkan ilmu agama. Itu utusan Tuhan untuk ilmu agama. Aku utus kamu untuk menyembuhkan orang ini. Aku utus kamu untuk menjadi pendengar yang menenangkan orang ini, jadi psikolog gitu misalnya. Jadi aku utus kamu untuk apa? Membantu orang ini memperbaiki ban sepedanya yang pecah, bengkel. Kalau sudah demikian pemahamannya, semua orang ini memang diutus oleh Tuhan untuk dharmanya masing-masing. Kalau begitu, siapa yang terhormat, siapa yang nggak terhormat? Coba. Yang tidak terhormat adalah yang tidak menghormati. Kan begitu? Jadi sederhananya begitu. Siapakah makhluk yang tidak terhormat? Makhluk yang tidak terhormat adalah makhluk yang tidak mau menghormati makhluk-makhluk lainnya. Dan merasa dirinya yang paling terhormat.
Nah, bahaya ini. Repot Pak ya. Nah, di luar pengobatan medis, apa pengalaman yang dialami oleh Pak Wayan sendiri atau termasuk sahabat-sahabatnya, teman-teman seperjalanan yang diajari tentang self healing itu bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit tanpa pengobatan medis? Pengalaman-pengalamannya yang bisa di-share ke kami apa aja, Pak? Tidak berbagai sih. Karena kan kecerdasan itu macam-macam. Ada kecerdasan itu yang mewujud sebagai dokter. Ada kecerdasan semata yang mewujud sebagai dukun, ada sebagai psikolog, ada yang lain-lainnya gitu. Dan kita juga bisa menggunakannya sesekali waktu untuk yang lain. Saya walaupun seorang dokter, itu pernah menyembuhkan orang yang datang dengan tensi tinggi, 180 per 140, sama dokter kemarinnya. Dikirim lagi ke saya nggak percaya. Saya cek tensinya, saya suruh tensinya dicek ulang, 170 per 140. Tapi usianya masih 30-an. Saya langsung ngomong sama dia, kalau dari umur kamu kayaknya nggak segini deh tensimu. Orang bule, orang Australia. Ini tampaknya terjadi peningkatan tensi karena ketegangan psikologis kamu. Karena tahta, harta, apa cinta. Saya rasa untuk usia kamu ini masalah cinta nih. Akhirnya mulai dia cerita. Ya, saya baru putus dari pacar saya sehingga saya minum bir, saya emosi dan minum bir banyak. Lalu saya ajak dia ngobrol tentang karma, reinkarnasi, bahwa apa? Urusan kamu dengan pacarmu memang jodohmu hanya sekian. Nanti kamu akan ketemu lagi dengan orang yang lebih bagus, yang memang jodoh aslimu, bla 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 gitu. Menit ke-10, saya cek tensinya ulang, 140 per 100. Kaget dia. Turun. Kok bisa turun? Nggak apa-apa, belum, kita ngobrol lagi. Saya ngobrol lagi lama. Di menit ke-20, saya cek tensinya 120 per 80, bayangin. Nggak pakai obat. Ya. Jadi ada beberapa penyakit fisik itu disebabkan oleh pikiran. Nah, ini kita harus paham. Tapi kalau penyakit fisiknya disebabkan oleh fisik, ya serahkan pada dokternya. Serahkan pada ahlinya. Karena dokter itu juga mendapatkan kecerdasan dari belajar. Ya, tetap kita gunakan seperti itu. Tapi ada saat kita perlu ini. Kalau misalnya saya mau pilek nih. Kalau hidung tersumbat, saya contohkan ya. Nanti kalau hidung tersumbat, tuh pegang aja di sininya. Pegang di pangkal hidung. Tapi kita harus mengerti, di dalam sini ada namanya konka hidung, gelambir-gelambir itu. Ketika pilek, gelambir itu melebar, membesar, sehingga menutupi lubang hidung kita. Itu kita pegang, mengecil, napasku lega. Nanti akan kedengaran, tergantung latihan kita. Nanti akan kedengaran, trepek, nanti lega dia. Bisa kayak gitu. Aku pernah sih nginstruksikan telingaku waktu itu nggak bisa dengar. Iya. Kok bisa ya, Boyan? Aku sampai kaget gitu. Terus aku nggak mau tahu, pokoknya nggak sampai 5 menit harus beres gitu. Ya. Ajaib. Beres. Dulu saya main sepak bola. Iya. Waktu baru tamat dokter, tugas di Singaraja, itu main sepak bola di lapangan tentara. Sepak bola tabrakan lutut lawan lutut. Sakitnya luar biasa. Lalu saya pegang. Tenang, nggak apa-apa. Kamu kuat. Dalam tempo beberapa detik hilang. Saya main lagi. Nah, tapi kejadian berikutnya apa? Setelah tamat dokter udah lama jadi dokter, saya turun dari tangga. Kakinya masuk. Dek, gitu. Sakitnya luar biasa. Saya pegang lagi. Tenang, kamu nggak apa-apa. Sakitnya seketika hilang. Saya kira saya sehat karena sakitnya tiba-tiba hilang. Pas saya jalan lagi, kumat lagi sakitnya. Baru tak lihat. Ternyata saya keselio. Akhirnya saya bilang, oke, kamu boleh sakit. Baru dia nyut gitu. Nah, tugas kita adalah belajar berkomunikasi dengan tubuh kita. Enggak, saya menariknya itu ketika Pak Wayan bilang, kan pakai kata-kata kan? Ya. Nah, jangan-jangan suara ini adalah tools dari juragan yang namanya kecerdasan semesta itu sendiri. Betul, Pak? Kan energi suara. Energi suara. Iya, bener semua ternyata. Jadi kalau kita sentuh kan ada energi elektromagnet yang kita alirkan. Mas Aroymoto tepat berarti ya. Ada berarti bisa semuanya gini, ilmiah. Berarti bisa gini, tanpa skincare, mohon maaf ya, tanpa skincare. Ketika kita cuci muka gitu, terima kasih air yang senantiasa menjadikan wajahku awet muda dan bercahaya. Bisa berefek? Bisa. Beneran bisa. Tapi ketika kemudian itu hanya di batin aja, beda? Beda. Sip. Tambahin getaran. Tambahin getaran. Ya. Kan energi itu adalah
kan katanya tubuh kita sebenarnya energi yang bergetar. Ketika digetarkan lagi sama energi suara kan tambah bagus getarannya. Iya. Wah, teman-teman seneng semua Pak Wayan, ya luar biasa. Jadi teman-teman saya datang ke sini itu, nanti tak ceritain lah. Ini nih, ketika kan dalam menjalani masalah kehidupan ini kita mungkin masuk sesi-sesi akhir Pak Wayan ya. Ya. Kita itu kadang bingung menentukan, ngambil keputusan itu bingung gitu. Nah, ketika Pak Wayan bingung di dalam mengambil sebuah keputusan, ini A atau B gitu, yang dilakukan apa? Minta sama mimpi saya. Minta sama mimpi. Saya pernah minta ini. Caranya gimana Pak? Saya punya uang segini. Saya punya pilihan, uang ini apa saya gunakan untuk ini, tapi dengan resiko tidak ada gunanya. Apa saya gunakan untuk ini? Lalu saya tidur. Tolong kasih tahu saya, wahai kecerdasan semesta tak terbatas. Tolong kasih tahu saya melalui mimpi. Nah, begitu kita tidur, kan pikiran sadar tidur. Dikasih tahu saya. Apa yang akan terjadi dikasih tahu. Tapi dalam bentuk simbolik. Langsung saya terbangun. Oh, oke, I see. Beberapa hari kemudian, simbolik itu mewujud menjadi kenyataan. Berarti bersyukur saya nggak pakai uang itu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Gitu. Nah, jadi ada saat kita terhubung minta petunjuk dalam kondisi kita santai begini. Ada. Kita bisa. Iya. Atau kalau belum terbiasa, minta dalam tidur. Nanti dikasih mimpi. Pilkada aja saya minta kok jawabannya. Siapa yang menang nanti dikasih tahu. Oh, terbukti loh. Terbukti. Dikasih tahu. Saya kaget. Oh ini. Ya sudah. Orang dikasih tahunya begitu gimana ya? Ya sudah gitu. Ya, tapi walau begitu gimana? Apakah semua harus kita tahu? Enggak, nanti kita jadi ngapain? Enggak seru. Enggak seru. Kalau semuanya bisa kita tebak gitu ya. Nonton film-filmnya udah kita ketahui isinya, endingnya ngapain juga kan? Kan nggak seru. Oke, tapi bisa kan karena kita adalah co-kreator gitu ya. Ya. Dengan kekuatan ucapan kita gitu misalnya. Aku nanti pengen mati tanggal sekian. Bisa kan Pak Wayan ya? Wah, itu saya belajar ke sini terus kalau gitu. Bisa. Soalnya kalau ada orang yang tapi sebaiknya jangan minta kayak gitu. Iya lah Pak. Artinya begini, karena belum tentu loh kita memang saat itu. Karena kan kematian itu kan ada 4 kehendak. Bukan hanya kehendak Tuhan kan kematian itu. Kematian itu ada kehendak tubuh, kehendak pikiran, kehendak jiwa, kehendak Tuhan yang maha besar. Ya, nggak semuanya. Gitu. Ada kehendak tubuh kita mati. Misalnya apa? Kita sebenarnya masih ingin hidup, tapi tubuhnya mengalami kerusakan. Karena salah kita juga. Alkohol berlebihan, rokok berlebihan, sehingga kita merusak tubuh kita, sehingga dia mengatakan, aku nggak sanggup lagi. Nah, kehendak tubuh kita mati. Ada kehendak pikiran yang putus asa karena masalah cinta, masalah hutang. Tubuhnya masih sehat, tapi pikiran bunuh diri. Atau kehendak sang ruh. Nah, ini orang-orang hebat. Kayaknya aku nggak ada kerjaan lagi di sini. Aku pulang aja. Nah, ini yang bisa menentukan kapan dia pulang sesuai kehendaknya. Nah, ini makanya di Jawa-Jawa kan banyak orang-orang sakti-sakti kayak gitu. Pulang ya pulang aja. Gitu. Dan ada orang yang mati karena kehendak Tuhan. Dia belum merasa beres nih, masih ada yang saya harus beresin. Tubuhnya sehat, semuanya sehat, tiba-tiba meninggal. Nah, beberapa yang lainnya itu adalah kematian yang biasalah gitu. Yang paling dilarang itu adalah kematian karena kehendak pikiran yang tidak berani menghadapi kehidupan. Nggak berani menghadapi kenyataan. Ya. Karena kan ada 2, fight or flight, lari dari kenyataan atau melawan kehidupan ini dengan perkelahian gitu. Nah, itu bahayanya di situ gitu. Dua-duanya akan disesali gitu. Pada saat apa kita harus menggunakan pikiran dan pada saat apa pula kita harus mewaspadai pikiran, Pak Wayan? Pikiran itu kan ada mengandung 2, rasa dan rasio. Rasa dan rasio? Iya, kan di kanan itu rasa, di kiri rasio. Nah, untuk menggunakan rasa dan rasio itu untuk kebutuhan kita di menjalani kehidupan ini kan dia tools, kita bisa pakai. Tapi begitu dia memiliki keinginannya sendiri, karena apa? Tugas pikiran ini adalah untuk melayani tubuh dan jiwa. Tapi kapan dia menginginkan untuk dirinya sendiri? Nah, ini berbahaya.
parameternya apa yang untuk menginginkan dirinya sendiri? Ya contohnya dia terjebak pada gejolak suka duka. Itu kan perasaannya dia sendiri. Ya, aku bahagia deh kalau begini, nah itu udah mulai dia terjebak. Sehingga dia terus-menerus mencari kebahagiaan untuk memuaskan pikirannya. Sementara sang roh belum tentu menginginkan itu. Nah, kalau si pikiran sadar bahwa dirinya hanya bertugas sebagai alat bagi sang ruh mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman rasa, maka dia akan menggunakan rasa dan rasio rasionya untuk menyerap pelajaran dan pengalaman rasa. Tapi kapan si pikirannya terjebak oleh rasa itu sendiri, dia merasa tersakiti, lalu menggunakan egonya untuk bunuh diri, untuk berkelahi. Nah, itu hati-hati. Gitu. Jadi orang lalu menyalahkan ego. Si ego bereaksi kan karena pikiran mengatakan aku nggak suka begini. Oke, lalu apa? Fight or flight gitu. Tapi ketika pikiran menerima, oh ini pelajaran. Aku terima pelajarannya. Contohlah begini. Ketika kita dikasih soal yang susah. Soal matematika yang susah. Tapi kalau itu kita sebut tantangan. Semakin tidak bisa, kita akan merasa tertantang sampai kita bisa. Kita nggak akan merobek soalnya. Tapi begitu kita merasa, kok soalnya susah banget sih? Kita menolak soal yang susah. Kita pasti marah. Kalau nggak mau robek kertasnya, mau robek ulangannya, mau bantingnya. Nah, itu ego. Nah, hal yang sama dalam pelajaran kehidupan ini. Ada orang mendapatkan pelajaran pada cinta, harta, dan tahta. Ada yang mencari pilkada, pilpres, dan sebagainya. Ketika gagal di urusan tahta, ya mulai egonya bereaksi, ini harus diwaspadai. Oh, ini egoku bereaksi. Aku tertipu, ada bisnis nih, tertipu hutang gitu misalnya. Egonya bereaksi, fight or flight gitu. Nah, dia nggak melihat pelajarannya, tapi dia lihat apa? Ini masalah nih. Gitu. Akhirnya dia lawan dengan egonya. Aku nggak mau terbelit hutang, aku mati aja. Udah. Ini berbahaya. Jadi, mulai kita waspada ketika pikiran dikendalikan oleh reaksi ego. Itu kita waspadai. Memiliki kemampuan seperti yang dialami oleh Dr. Wayan, itu apakah bisa dipelajari oleh semua orang, atau itu memang bagian daripada takdir gitu? Karena pada kenyataannya orang punya porsinya sendiri-sendiri, punya makomnya sendiri-sendiri. Ya. Saya terus kemudian gara-gara nonton YouTube, terus tiba-tiba saya menerapkan apa yang disampaikan Pak Wayan semua, belum tentu bisa mengalami apa yang dialami oleh Pak Wayan. Jangan-jangan itu bukan jatah. Gimana ngejelasin hal ini, Wayan? Karena itu, saya nggak pernah belajar masak terlalu serius. Karena saya sudah serahkan kemampuan itu kepada tukang masak. Tinggal saya beli aja, gitu. Ya. Jadi, kita nggak usah menjadi orang lain. Karena apa? Orang lain itu adalah diri kita. Dalam ajaran Kandepat, ajaran sedulur papat, semua saudara empat kita sama. Dan sang pancer itu sama. Hanya memiliki nama yang berbeda. Ajaran itu mengatakan bahwa apa? Kamu dan aku sama. Jadi, aku nggak harus menjadi kamu. Ngapain? Karena kamu kan sudah aku. Kebayangin? Iya, paham. Masa kalau kita pingin buah kelapa, harus belajar manjat? Nggak usah, biarkan saja petani kelapa yang memanjat. Nanti kita tinggal membeli dari tukang ini. Indra nggak perlu jadi Abu Marlo nggak perlu jadi Wayan Mustika, gitu seterusnya. Ya. Karena kita sebenarnya we are one gitu ya. Karena sama, jadi saya susah loh. Ini sakit, harus menjaga. Karena apa? Kalau ini dianggap pengetahuan penting, maka saya harus benar-benar menjaga pengetahuan ini. Jangan sampai pengetahuan yang baik ini menjadi buruk gara-gara saya berperilaku buruk. Kan saya yang kena. Ya, gara-gara saya gitu. Makanya dari dulu saya dikasih tahu, kamu jalankan tugas ini, entar dulu. Karena risiko. Karena kalau saya sudah diberikan tugas ini dan saya jalankan dengan tidak benar, maka saya menyesatkan orang lain. Tugas saya bukan menyesatkan orang lain, tapi menemukan orang lain, menemukan dirinya sendiri. Tugas saya bukan untuk membuat orang lain hormat pada saya, tapi untuk membuat dia hormat pada dirinya sendiri. Gitu. Karena di dalam dirinya ada Tuhan, percikan Tuhan. Iya, percikan Tuhan. Jadi tugas saya ke sini bukan untuk membuat dia kagum sama saya, enggak.
kagumi dirimu sendiri. Ada keajaiban semesta dalam dirimu gitu. Penting sih itu. Untuk mengingatkan itu aja, eling dan Kita waspada. unik, spesial gitu ya, Wayan ya. Jadi nggak perlu jadi orang lain gitu ya. Ya. Oke deh. Saya justru bangga ketika orang lain lebih hebat dari saya. Jadi tugas saya beres gitu. Tugas saya beres. Kalau orang lain lebih kaya dari saya karena saya kasih nasihat, saya senang. Jadi saya nggak usah tolong lagi kan, karena dia lebih kaya dari saya gitu. Sehingga orang yang harus saya tolong, dia yang nolongin gitu. Iya. Jadi saya cukup menderita karena harus tulis. Tapi dengan cara seperti itu yang dialami Pak Wayan nggak pernah kehabisannya namanya rezeki ya, karena dia dapat uang. Nah ini siapa ya yang membutuhkan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi jadi setiap kali saya ada yang ngirimin uang gitu tuh, yang saya lihat tuh Tuhan. Tuhan, makasih. Makasih berkahnya gitu. Iya. Tapi yang saya bicara tuh bukan pada orangnya, kepada jiwanya di dalamnya. Terima kasih berkahnya. Nyanya saya bikin huruf besar. Sebagai pengingat bahwa saya melihatnya sebagai dia. Bukan sebagai makhluk Iya sih. Tuhan. Makhluk Tuhan tapi sebagai Tuhan di dalam makhluk begitu. Iya. Oke. Pak Wayan, terima kasih banyak atas segala Gangguin ya, macam, kurang-kurang. pengetahuan, wawasan, pencerahannya kepada saya dan teman-teman semuanya. Teman-teman, nanti yang masih penasaran dengan keilmuan Pak Dr. Wayan bisa join di channel YouTube beliau, ketik aja Wayan Mustika Rumah Semesta gitu ya. Atau nanti kita bisa perdalam lagi lewat Zoom meeting dengan materi yang sangat penting gitu ya. Nanti teman-teman bisa join gitu ya. Sekali lagi Pak Wayan, saya mengucapkan terima kasih tiada terhingga, bersyukur sekali bisa ketemu Pak Wayan ya. Sama-sama. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Rahayu.